Hello everyone, welcome back again, dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal mengupdate beberapa informasi yang ada di dalam industri cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi sekarang ini gue buka langsung di Coin Market Cap, dan ternyata dari market cap global di industri cryptocurrency per hari ini pun dia masih di atas 1 triliun US dollar. Dan untuk kondisi market per hari ini ada yang merah ada juga yang hijau ya, tetapi untuk Bitcoin sendiri ternyata di sini sudah kembali lagi ke harga 23.000 US dollar. Nah, ketika kita scroll ke bawah ya, jadi lebih cenderung itu untuk beberapa altcoin memang mengalami kenaikan ya, ketimbang beberapa altcoin itu yang mengalami penurunan. Oke, jadi kira-kira ada informasi apa nih terkait industri cryptocurrency per sore hari ini? Jadi menurut gue untuk informasi saat ini sangat mengejutkan sekali ya, dimana adanya sebuah pertumbuhan dari beberapa investor baru yang mulai terjun ke dalam industri cryptocurrency untuk memulai investasi. Nah, jadi kira-kira informasinya seperti apa? So, gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini diangkat oleh news.bitcoin.com, di mana ada salah satu perbankan, ini bank besar gitu ya, Bank of America, mata uang digital tampaknya tak terelakkan. Nah, di sini adanya sebuah pengakuan langsung dari salah satu perbankan besar ya di negara Amerika Serikat sendiri, bahwa dia telah menyatakan bahwa mata uang digital tampaknya tak terelakkan. Nah, jadi kira-kira bagaimana nih menurut tanggapan dari si Bank of America tersebut ya terkait entitas industri cryptocurrency? Nah, jadi di sini Bank of America telah mengatakan mata uang digital tampaknya tak terelakkan, menambahkan bahwa mata uang digital bank sentral ataupun CBDC, yaitu Central Bank Digital Currency, dan stablecoin adalah evolusi alami dari sistem moneter dan pembayaran saat ini. Bank mengharapkan penerimaan manfaat sektor swasta muncul di semua fase implementasi CBDC. Nah, jadi ternyata di sini salah satu pengakuan dari Bank of America tersebut ya, bahwasanya ya di sini untuk program baru yaitu program CBDC Central Bank Digital Currency, bahwa menurut dari si Bank of America tersebut ya, bahwa stablecoin adalah evolusi alami dari sistem moneter. Nah, kemungkinan dengan adanya program CBDC ataupun mata uang digital gitu ya, dimana juga untuk Indonesia sendiri dia pun telah ikut serta gitu ya, bahkan udah diluncurkan juga nama projectnya itu adalah Project Garuda, dimana Project Garuda itu dia telah meluncurkan dari digital rupiah. Nah, di sini juga itulah harapan dari Bank of America sendiri supaya dari beberapa sektor baik swasta ataupun mungkin di luar swasta gitu ya, semua juga fase implementasi CBDC. Jadi kurang lebih apa yang telah diungkapkan oleh si Bank of America sendiri ya, bahwa dari beberapa sektor itu ya kemungkinan harus ikut gitu ya, atau mungkin mulai nih untuk memasuki dari CBDC tersebut atau program Central Bank Digital Currency. Dan bahkan di sini untuk Bank of America sendiri tentang masa depan uang dan juga pembayaran. Nah, jadi selain dari tim riset global Bank of America tersebut atau BOE menerbitkan hanya sebuah laporan tentang cryptocurrency global, aset digital, dan mata uang digital bank sentral, yaitu CBDC. Awal pekan ini, dan dia juga telah menyatakan bahwa mata uang digital tampaknya tak terelakkan. Kami memandang buku besar terdistribusi dan juga mata uang digital seperti CBDC dan stablecoin sebagai evolusi alami sistem moneter dan pembayaran saat ini. Wow, jadi kemungkinan ini dari program CBDC ini sudah tidak terelakkan atau sudah tidak bisa lagi dihindarkan gitu. Jadi mungkin sudah saatnya gitu ya, sekarang ini kita masuk ke dalam era digital, dan dimana juga dari beberapa mata uang ini sudah mulai mengeluarkan dari mata uang digitalnya masing-masing dari berbagai negara, dan termasuk dari negara kita pun sudah mulai meluncurkan dari digital rupiah. Dan itulah yang dikatakan oleh si Bank of America sendiri ya, bahwa mungkin saja dari program CBDC ini akan bisa menanggulangi dari dengan adanya sebuah sistem moneter. Nah, jadi yang kita ketahui bahwa ketika memang adanya sebuah resesi ini yang sekarang sedang gencar sekali dari berbagai media yang telah mengangkat bahwa resesi di tahun 2023 ini bakalan terjadi. Dan apabila memang dari resesi di tahun 2023 ini memang benar-benar terjadi, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat gitu ya, khususnya untuk warga negara Indonesia kita nih ya. Jadi apa nih yang harus kita lakukan gitu ketika terjadinya sebuah resesi, ketika memang dari krisis ekonomi atau mungkin sulitnya atau pertumbuhan dari ekonomi ini agak sedikit melemah.
Nah, mungkin dari beberapa orang di situ harus mencari jalan keluarnya harus dengan cara seperti apa. Dan kebanyakan ketika adanya sebuah krisis ekonomi ataupun resesi lah ya, dimana resesi terjadi itu ketika memang dari pertumbuhan ekonomi melemah ini 2 kuartal berturut-turut ya. Mungkin di kuartal pertama ini pertumbuhan ekonomi itu lemah, di kuartal kedua juga pertumbuhan ekonomi ini tidak terlalu stabil atau mungkin tidak terlalu signifikan. Itulah yang dinamakan sebagai resesi. Nah, jadi kira-kira apa yang harus dilakukan ya? Mungkin ini salah satu pandangan dari Bank of America tersebut ya, bahwa si BDC mungkin bisa menanggulangi dengan adanya sebuah sistem moneter. Dan di sini pun ada sebuah informasi yang diangkat oleh media cointelegraph.com, di mana di sini Bitcoin telah mengincar zona 21.000 karena analis memperkirakan harga Bitcoin akan mengejar emas. Nah, jadi lagi-lagi ini informasi positif juga nih yang datang ke dalam industri cryptocurrency. Jadi kemungkinan Bitcoin ini sedang mengincar di zona 21 ribuan dan sekarang ternyata Bitcoin telah mencapai atau melampaui di harga 21.000 dan sekarang pun dari harga Bitcoin itu sudah berada di atas 23.000 US dollar. Dan mungkin di sini juga salah satu analis yang telah memperkirakan bahwa harga Bitcoin itu akan mengejar emas. Nah, ini luar biasa banget ya untuk informasi yang ada di dalam industri cryptocurrency. Dan kisaran perdagangan Bitcoin terdefinisi dengan baik di bursa, tetapi ada ruang untuk pelarian lebih lanjut untuk menyalin emas. Nah, di mana di sini menurut dari si pakar analisis tersebut, kemungkinan orang-orang yang sekarang masih memiliki emas atau menyimpan emas, kemungkinan itu akan disalin ke dalam bentuk industri cryptocurrency atau mungkin emasnya itu akan dijual, lalu aset mereka itu akan dialihkan ke dalam industri cryptocurrency. Ya, mungkin seperti itu apa yang telah dianalisa oleh si salah satu pakar analisis ya. Jadi apabila menurut kalian tanggapan gue ini salah atau kesimpulannya ini salah, silahkan tolong dikoreksi. Tetapi menurut gue acuannya ke arah sana, dimana di sini ya menurut pakar analisis kripto itu ya emas itu akan disalin katanya. Artinya kan disalin itu digantikan gitu ya. Orang-orang yang telah memiliki emas itu akan dijual atau mungkin akan uangkan likuidasi gitu, dan lalu uang tersebut itu yang hasil melikuidasi dari emas itu akan dimasukkan ke dalam entitas industri cryptocurrency. Ya, kemungkinan seperti itu apa yang telah dinyatakan oleh si salah satu pakar analisis cryptocurrency. Dan selain itu pun di sini untuk Bitcoin sendiri ya, di sini pun ada nilainya ataupun ada harganya ya. Untuk Bitcoin hari ini tuh di media cointelegraph.com itu kisaran 23.113 US dollar. Naik ke tertinggi baru multi bulan pada 20 Januari karena analisis memperkirakan kisaran perdagangan baru di atas 18.000 US dollar. Nah, jadi ternyata menurut media cointelegraph.com tersebut ya, sebelum dari Bitcoin mencapai ke 23.000, ini ada kemungkinan juga setelah diprediksi ketika Bitcoin bisa menjebol resisten di atas 18.000 US dollar dan kemungkinan dia akan mencapai ke level-level selanjutnya ya, salah satunya di 20.000, 21.000 atau mungkin di 23.000. Dan sekarang ini terjadi bahwa Bitcoin itu berhasil untuk mencapai titik resisten atau di resisten di harga itu 23.000 US dollar. Dan di sini pun kisaran harga dari Bitcoin terdefinisi dengan baik. Data dari Cointelegraph Markets Pro dan TradingView menunjukkan pengujian Bitcoin per USD tetapi mempertahankan dukungan di level 21.000. Nah, jadi kurang lebih di sini kisaran harga Bitcoin yang sedang terdefinisi atau mungkin mempertahankan harganya di atas 20 ribuan dolar, di mana di sini yang tertera itu ya mungkin di 21.000 dolar gitu. Kurang lebih ya si Bitcoin harus bertahan di area situ ketika memang dia ingin melampaui atau mencapai ke level-level selanjutnya, di mana level tertingginya itu ada di 25.000, ada di 30.000 atau mungkin di 27.000 ya. Intinya level-level di atas 23.000 ya. Tetapi dengan catatan ya dari si Bitcoin ini harus bisa bertahan dulu di atas harga 21.000 US dollar. Dan meskipun ada keraguan atas kekuatan fundamental rally, Bitcoin terus menghindari koreksi yang signifikan dengan analisis buku pesanan pertukaran mengungkapkan 23.000 US dollar sebagai zona resisten besar berikutnya yang akan ditembus. Nah, jadi kurang lebih apa yang telah diungkapkan, apa yang telah dinyatakan dengan adanya sebuah informasi yang diangkat oleh media cointelegraph.com. Di sini banyak sekali buku pesanan atau orang-orang yang bakal membeli gitu ya. Dimana di harga 23.000 US dollar saja ini banyak banget gitu orang-orang yang bakalan membeli untuk Bitcoin atau yang sudah memesan daripada harga Bitcoin. Dan kemungkinan dari zona tersebut pun itu akan mampu untuk ditembus oleh si Bitcoin. Wow, apakah ini rilis sesungguhnya nih di tahun 2023? Atau mungkin ini hanya sebuah informasi saja atau dengan adanya sebuah prediksi-prediksi yang terjadi yang telah dilakukan oleh para pakar analisis cryptocurrency dan salah satunya adalah Bitcoin. Dan di sini saya melihat kurangnya likuiditas Bitcoin di bawah 18.000 US dollar dan di atas 23.000 US dollar sebagai kurangnya sentimen untuk level tersebut saat ini. Tulis indikator bahan sumber daya pemantauan rantai di bagian komentar tentang penyiapan buku pesanan Binance. Nah, jadi di sini kenapa di sini mungkin salah satu pakar analisis kripto percaya ataupun mungkin yakin bahwa Bitcoin ini mampu untuk menembus dari level 23.000 US dollar
Karena dengan adanya sebuah pelikuidasian daripada Bitcoin. Jadi di sini agak sedikit kurang nih ya dari berbagai investor untuk melikuidasi daripada harga Bitcoin di kisaran 18.000 dan bahkan di harga saat ini pun di harga 23.000 jarang banget orang-orang yang melikuidasinya gitu. Jadi lebih banyak itu orang-orang menahan atau nge-keep dulu nih, nahan dulu, nge-hold daripada Bitcoin sampai mungkin target-target selanjutnya atau mungkin supaya bisa Bitcoin ini menembus dari level-level selanjutnya. Dimana banyak juga analisis kripto yang percaya bahwa di tahun 2023 ini ada yang menyatakan bahwa Bitcoin bisa ke harga 30.000 US dollar, 35.000 bahkan di 50.000 US dollar gitu. Jadi ya mungkin dengan adanya beberapa pakar analisis kripto dan juga berbagai informasi positif, dari situlah terjadinya beberapa orang lebih memilih untuk menahan atau tidak melikuidasi kepemilikan dari Bitcoinnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini untuk informasi yang terakhir, di mana ini pun diangkat oleh news.bitcoin.com ya, di mana di sini ada sebuah berita bahwa laporan tersebut itu adalah adopsi kripto mencapai tonggak baru, pemilik kripto global mencapai 425 juta pada tahun 2022. Nah, dari sini pun kita bisa mengetahui gitu ya hasil daripada investor baru yang baru masuk ke dalam industri cryptocurrency ini pertumbuhannya sangat luar biasa sekali, tepatnya di tahun 2022. Padahal ketika kita melihat ke belakang atau tengok ke belakang di tahun 2022 itu banyak sekali fenomena-fenomena informasi-informasi negatif gitu yang terjadi di dalam entitas industri cryptocurrency. Tetapi ternyata dari beberapa orang itu tidak memperdulikan dengan adanya sebuah fenomena buruk yang ada di industri cryptocurrency, dan di sini pun terjadi sebuah pertumbuhan dari investor baru yang telah masuk ataupun terjun ke dalam industri cryptocurrency. Dan di sini kalian bisa melihat sekitar 425 juta orang yang telah masuk ke dalam industri cryptocurrency pada tahun 2022. Wow, ini amazing banget nih ya. Jadi gue rasa untuk industri cryptocurrency ini sekarang udah mulai agak hype lagi nih ya. Dimana orang-orang yang mungkin agak lebih memilih ke investasi itu di industri cryptocurrency gitu ya. Walaupun memang dari entitas industri cryptocurrency itu fluktuasinya gila banget, itu goncangannya luar biasa. Tetapi ternyata di sini tidak menjadikan suatu hambatan ataupun halangan untuk investor baru yang baru mulai investasi ke dalam industri cryptocurrency. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, jadi bagaimana menurut tanggapan dari kalian nih? Adanya sebuah berita dari ketiga media yang berbeda dan juga informasi yang berbeda-beda. Tetapi nilainya semua positif ya. Yang pertama itu ada dari Bank of America. Yang kedua juga yang menurut media cointelegraph.com bahwa Bitcoin ini yang katanya dari emas itu akan disalin ke industri cryptocurrency atau mungkin salah satunya adalah Bitcoin. Dan untuk yang ketiga, untuk Bitcoin sendiri sekarang ini katanya mampu untuk menjebol ataupun menembus dari resisten harga 23.000 US dollar. Dan bahkan adanya sebuah pertumbuhan juga yang masuk ke dalam entitas industri cryptocurrency kisaran 425 juta orang. Wow, ini luar biasa banget untuk industri cryptocurrency. Semoga semakin banyaknya orang di sini pun semakin tercipta juga ya, semakin stabil lagi dari harga-harga dan juga tingkat kevolatilannya di industri cryptocurrency. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.